Hai, kembali lagi ke channel YouTube aku, Nilam Kusuma Wardani. Assalamualaikum semuanya. Nah, ini Minggu pagi. Ini adalah setrikaan yang tadi malam. Jadi tadi malam tuh sempat aku nyetrika. Dan sekarang aku mau pindahin ke kamar dulu nih. Oh, ini setrikaannya banyak banget. Aku 2 minggu nggak nyetrika. Dan ini bajunya suami dan bajuku. Kalau baju anak-anak sih udah dilipat-lipat aja dan ditaruh ke lemarinya. Lagi ngapain nih semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Sebelum ditonton sampai selesai, jangan lupa ya bun, di subscribe dulu ya. Karena subscribe itu kan gratis. Nah, jadi di sini aku mau produktif nih, mau bersih-bersih, mumpung hari libur karena aku dari Senin sampai Jumat udah kerja kantoran. Jadi aku mau bersih-bersih dulu nih, kebetulan hari Minggu. Jadi rumah itu nggak pernah kalian bersih karena aku punya anak kecil 2 dan mereka selalu makan sana sini tuh bekasnya, entah itu cemilannya, entah itu nasi, entah itu air-air yang dijatuhin pas minum. Jadi lumayan untuk setiap kali gerakan mereka buat rumah ini selalu tidak rapi, tapi ya sudah, alhamdulillah kita harus bersyukur di rumah jadinya ada temen deh, nggak sepi. Nah, sebelum bersih-bersih, sebelum nyapu, kita harus bersih-bersih dulu biar debu-debunya jatuh berguguran. Bunda biasanya kalau nyapu-nyapu itu ngapain aja nih? Apakah nyapu aja atau sambil bersih-bersih juga? Kita harus bersih-bersih dulu dari bagian yang atas-atas, baru nanti nyapu dan terakhir kita ngepel. Nah, ini spraynya udah aku copot tadi subuh ya, karena memang udah jadwalnya. Aku ganti spray untuk di kasur malas ini. Aku namakan ini kasur malas ya, karena kita sambil nonton TV kadang nyemil-nyemil juga. Karena aku punya anak kecil juga, jadi wajibnya ada kasurnya di depan TV karena mereka sambil nonton juga. Sekarang kita pakaiin spraynya. Jadi memang kalau spray itu aku gantinya biasanya sih seminggu sekali kalau memang yang nggak kotor-kotor banget. Tapi biasanya sih kasur ini ada kali ya aku gantinya seminggu itu sampai 3-4 kali, karena biasanya dijatuhin makanan, dijatuhin air sama anak-anakku. Jadi ini sebenarnya aku udah mau rapi-rapihin udah dari tadi pagi banget, cuma nggak sempet karena aku ke pasar dulu tadi pagi. Jadi pulang dari pasar baru deh aku beres-beres. Anak-anak juga aku mandiin dulu, aku kasih sarapan, baru deh sempat beres-beresnya. Kalau untuk beres-beres setiap harinya aku pasti beres-beres karena aku tipe kalau orang yang nggak bisa banget lihat rumah kotor. Jadi Senin sampai Jumat itu biasanya aku malam kerjanya, pulang dari kantor baru deh aku bersih-bersih. Yang bantu sih ada di rumah, cuma kan aku nggak bisa dong semuanya kasih ke dia pekerjaannya. Ada anak aku nih yang bantuin aku. Ini anakku yang pertama yang selalu bantuin aku. Jadi aku udah mulai ngajarin dia nih cara bersih-bersih. Kemanapun aku selalu bawa dia biasanya aktivitas-aktivitas. Jadi dia udah paham, udah ngerti kalau bundanya itu tipe orang yang bersih banget. Jadi dia tuh kalau ngelihat sapu tuh pasti bilangnya, "Bunda, aku mau bersih-bersih," gitu. Jadi memang kita harus ngajarin anak tuh sejak kecil. Nah, jadi dia ikut-ikut juga nih bersih-bersih. Oh iya, aku mau kasih tahu nih, mau review. Jadi kemarin tuh aku pesen lemari tas ini. Jadi karena aku tasnya biasanya bergelantungan ya di tempat naruh baju tuh di kamar, biasanya aku taruh gitu aja. Nah, jadi aku kemarin iseng-iseng aja nih di Facebook nyariin lemari tas kaca gitu. Dan ini sih menurut aku harganya murah tapi bagus banget ya barangnya. Terus ya udah deh aku coba pesen aja, dan itu pengerjaannya sekitar 2 minggu baru jadi deh itu tasnya. Dan alhamdulillah memang bagus banget, aku puas sih sama hasilnya. Itu dari kayu miranti, aku juga nggak tahu sih itu bahan apa, tapi aku nggak suka yang
Yang jelas aku nggak suka bahan yang bubukan ya, jadi aku pesen aja karena semua perabotan yang di rumah itu memang aku pesennya dari tukangnya langsung gitu, jadi bukan yang beli di mebel, karena kalau yang di mebel kan pasti yang bubukan, jadi itu nggak akan bertahan lama bun. Jadi kalau saran aku sih buat bunda-bunda nih yang baru berumah tangga, kalau mau beli perabotan jangan beli sih, maksud aku dibuat aja gitu, dipesan dan dipastikan itu dari kayu tapi bukan dari bubukan, jadi kayak gitu. Nah ini udah selesai beres-beres tadi, udah selesai lap-lapin perabotannya. Sekarang kita nyapu nih, sekarang udah di bagian luar nih. Anak aku tetap ngintilin aku nih, aku tadi minta tolong sama anak aku buat rapiin sendal-sendal. Jadi aku selalu ngajakin dia nih biar dia juga tahu bagaimana caranya bersih-bersih. Dan kebetulan anak aku juga orangnya bukan tipe kalau orang yang malas ya, mungkin karena dia ngikutin aku, karena aku tuh bukan orang yang ngelihat kotoran tuh langsung ya udah deh didiemin gitu, aku nggak bisa. Jadi kalau bisa sih langsung dibersihin gitu. Dan kayaknya nular nih sama anak aku. Dia juga kebetulan anaknya memang aktif banget. Nah, jadi kita juga ngajarin nih sambil bermain, mengedukasi meskipun dia masih usianya balita. Baik, sekarang ini area dapur. Ini area dapurku nggak besar sih, ini sekitar ukuran 2x1 ya, karena memang lahannya juga aku sisihkan untuk pembangunan besok, tapi bukan sekarang sih. Jadi aku ke dapurnya sih dikecilin aja, nggak yang begitu besar, karena kalau masak ya udah sih masak seperlunya aja gitu. Jadi dapurnya ya udah nggak usah besar-besar banget, yang penting masih bisa dipakai. Jadi kalau dapur itu adalah yang utama ya, nggak boleh kotor, karena dapur ini sumber dari segala penyakit. Biasanya di sini banyak hewan-hewan kayak misalnya serangga, jadi nggak boleh kotor sama sekali. Kalau bisa satu cuci piring itu sisa-sisa makanannya langsung dibuang keluar aja, nggak usah didiemin di dalam rumah. Nah ini aku terakhir bersihin seminggu kemarin, karena memang aku setiap minggu wajib jadwal aku bersih-bersih. Jadi mbaknya kalau hari Minggu ya udah kerjain yang lain, mungkin temenin anak-anak gitu, karena pasti nggak sempet kan kalau hari-hari biasanya. Dan ini aku mau bersihin nih lemari dapur aku. Lemari dapurnya sih nggak yang besar-besar sekali ya, cukup satu tembok ukuran 2 meter. Ini ada 4 pintu kitchennya. Dan di sini biasanya aku taruh bahan-bahan makanan seperti makaroni, popcorn, kemudian teh, kopi, gula, kemudian sisa-sisa yang bungkusan yang nggak habis aku taruh di dalam toples seperti bahan makanan, vanili, permipan. Kemudian di sini juga di keranjang hijau tadi tuh aku taruh terigu, kemudian tepung roti. Nah jadi di sini semua aku taruh, dan memang harus bersih ya, aku nggak suka soalnya yang kotor-kotor. Jadi bunda-bunda juga kalau hari Minggu usahakan bersih-bersih rumah juga, jangan sampai rumah itu kelihatan tidak rapi, karena kalau menurut aku rumah itu adalah surgaku. Jadi kita harus rajin membersihkan rumah biar kita betah, atau juga buat kita sendiri kan yang menikmati. Kalau bisa sih untuk perabotannya setiap minggunya bisa dirubah biar nggak bosen. Kalau aku sih tipikalnya orangnya kayak gitu. Jadi memang harus dicoba-coba semua biar nggak ngebosenin. Jadi kita bakalan tetap betah di rumah. Nah, jadi ini aku rapi-rapihin lagi karena udah selesai dilap ya. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine.
Jadi sambilan bersih-bersih juga aku ngecek-ngecek nih untuk bumbu-bumbuan yang sasetan masih ada atau enggak, karena aku nggak selalu tetap ngecek ya. Kemudian ini stok bawang-bawangan sih masih aman. Tadi aku ke pasar, tadi pagi ke pasar nggak beli yang ini sih, jadi nggak kepikiran gitu kalau bawang merahnya ternyata sudah mau habis. Ini dapurku kecil banget ukurannya, tapi pas gitu, jadi nggak yang boros banget tempatnya, karena di rumah kan anggotanya cuma sedikit ya, ada suami, aku, anakku 2 sama mbaknya, jadi kita berlima aja di rumah. Ini bagian samping rumahku, jadi di sana ada beberapa bunga yang aku tanamin biar kelihatan sejuk aja. Punyapu, siapa nih yang seneng banget sapu halaman? Jadi aku seneng banget di bagian halaman rumah ini. Jadi ini bukan di bagian depannya, melainkan di samping rumah. Jadi sebenarnya nggak ada sama sekali. Jadi ya udah aku tanamin bunga-bunga. Terus ini ada pohon kelengkeng juga. Ini udah berbuah sekali dan bahagia banget dong udah bisa makan buahnya. Dan di sini biasanya kalau pagi-pagi aku biasanya sambil olahraga gitu. Jadi ini sih ukurannya kecil ya tamannya, tapi alhamdulillah lah masih bisa menghirup udara oksigen dari tanaman-tanaman ini. Dan kita nyiram dulu ya, karena tanamannya dari kemarin sore aku nggak siram karena nggak sempet. Biasanya sih malam pulang kantor tuh selalu sempetin waktu. Cuma kemarin aku nggak sempat siram ya. Jadi ini ada gudangnya. Jadi gudang itu tempat naruh barang-barang yang memang nggak dipakai yang di samping rumah. Nah buat teman-teman nih, terima kasih banget yang udah nonton channel aku. Jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di like dan di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kamu. Terima kasih ya sudah nonton video aku. Semoga bermanfaat buat semuanya.